Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Nah, di sini saya mau sharing pengalaman aja, cerita ya teman-teman. Ini cerita pengalaman dan baru pertama kali juga memperbaiki televisi tabung ukuran yang bisa dibilang lumayan besar teman-teman, yaitu kisaran 29 in sub dengan tipe sub ini teman-teman, dengan tipe sub 29 in. Oke, untuk video kali ini yaitu hanya cerita aja teman-teman. Untuk mesin televisinya ini sudah selesai, sudah beres. Oke, langsung aja. Awal kerusakannya televisi ini itu mati total ya teman-teman. Ketika ditancapin ke listrik, lampu indikator tidak nyala sama sekali. Di on kan pakai saklar juga nggak bisa nyala, di on kan pakai remote juga nggak bisa nyala teman-teman. Oke, sebelumnya tampilan dari mesin televisi tabung sub 29 in seperti ini ya. Ini beda dari yang sebelumnya. Ini model mesinnya ini model lama, bisa dibilang model lama. Untuk jenis IC programnya ini nanti saya akan kasih gambarnya ya, kasih fotonya. Oke, setelah saya bongkar ternyata langsung ketemu yang short teman-teman, langsung ketemu yang rusak, yaitu transistor horizontal. Ini konslet ya teman-teman, transistor horizontalnya konslet. Nah, ini sebelumnya pakai tipe D2646 teman-teman. Untuk transistor horizontal yang dipakai televisi tabung 29 in sub D2646. Nah, untuk penggantinya ini saya pakai transistor horizontal cabutan ya, jadi bekas dari televisi tabung juga, tapi ini masih normal. Saya kira untuk ketahanannya itu bisa dibilang bekas cabutan itu bisa dibilang bisa tahan ya teman-teman. Jadi untuk transistor horizontal ini saya biasanya pakai bekas cabutan yang ori ya tentunya. Oke, setelah penggantian transistor horizontal, tegangan B+ naik teman-teman. Tegangan B+ naik, terus tegangan heater. Nah, ini saya menyebutnya tegangan heater. Tegangan heater itu untuk televisi bisa nyala ya teman-teman. Tegangan heater itu kisaran di 4 sampai 5 volt AC ya. Jadi tegangannya AC bukan DC. Ketika saya perbaiki mesin televisinya ini saya nggak pakai tabungnya ini teman-teman. Jadi yang saya bawa itu hanya mesinnya saja, teman-teman. Awal pertama hanya mesinnya saja yang saya bawa, lalu saya perbaiki. Setelah saya ganti transistor horizontal, tegangan B+ naik, tegangan heater untuk nyalanya tabung juga ada kisaran 4 sampai 5 volt AC. Nah, namun ketika saya tancepin sedikit lama, kurang lebih 3 detik 4 detik, itu langsung protek ya. Proteknya pun berkedip. Jadi berkedip 2 kali kalau enggak 5 kali kemarin ya teman-teman. Untuk lampu indikatornya itu yang warna hijau itu dia berkedip kalau nggak salah 2 kali atau 5 kali teman-teman.
Di sini pengalaman saya teman-teman, yaitu sebenarnya mesin televisi ini itu sudah bisa dibilang sudah normal teman-teman, sudah istilahnya sudah bisa ditancepin ke TV tabung teman-teman. Alhasil ketika saya bawa mesinnya saja, saya nggak pasang ke tabungnya, ternyata mesin televisinya ini protek teman-teman. Nah, proteknya itu sempat bikin perbaikan jadi memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jadi apakah ini yang rusak, apakah itu yang rusak. Untuk IC vertikal juga bisa dibilang normal. Nah, ini untuk IC vertikalnya itu seperti ini teman-teman. Nah, pakai TDA ya, TDA 4683 AJ, 4683 AJ ini teman-teman. Untuk IC vertikal normal. Untuk di sini ada transistor kecil-kecil sebagai protek ya. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan balik dulu untuk mesin televisinya supaya jelas ya. Nah, oke, jadi saya balik seperti ini supaya biar jelas teman-teman. Nah, kemarin itu sempat dibikin pusing karena protek teman-teman. Nah, saya penasaran apa sih yang bikin protek itu. Saya turut jalur protek itu yang terletak di sini. Ini ada beberapa transistor SMD yang mengarah ke jalur protek ya teman-teman. Nah, ini sampai saya lepas untuk transistor proteknya, ternyata itu masih tetap protek teman-teman ketika belum ditancepin ke si tabungnya ini ya. Terus lanjut lagi pengecekan di daerah IC vertikal ini teman-teman, sempat memakan waktu yang cukup lama. Alhasil juga protek juga teman-teman. Nah, oke, untuk IC program yang digunakan ini yang seperti ini ya teman-teman, NXP TDA 12063H 1 per N1F00 teman-teman. Nah, ini saya cari di YouTube, itu nggak nemu untuk perbaikan mesin televisi yang jenis ini teman-teman. Nah, kemarin juga sempat ubek-ubek, ternyata di pin proteknya itu ini teman-teman, antara kaki 1 sampai kaki 32 ini teman-teman. Nah, antara kaki 1 sampai 32 ini untuk jalur pin protek teman-teman. Oke, setelah saya ubek-ubek di daerah protek dan juga di daerah IC vertikal, itu ternyata masih aja protek ya teman-teman. Nah, jalan satu-satunya yaitu saya bawa mesin televisinya ini dalam keadaan protek tadi ya teman-teman, lalu saya pasang ke tabungnya. Saya pasang depleksi, saya pasang ke tabungnya. Oke, setelah saya pasang, saya tancepin ke listrik, tegangan B+ naik. Nah, ini tegangan B+ naik, tegangan vertikal yang dibutuhkan juga sama naik,
Dan tentunya untuk tegangan heater untuk syarat nyalanya tabung itu juga muncul dan juga stabil teman-teman di kisaran 4 sampai 5 volt. Langsung teman-teman, itu langsung ketika saya tancapin ke listrik on dan tabungnya keluar gambar teman-teman, enggak jadi protek. Nah setelah itu teman-teman, saya cukup lega setelah perbaikan kurang lebih hampir seminggu ya teman-teman. Nah oke, jadi kesimpulannya apa teman-teman? Setelah diganti transistor horizontal ke protek, oke saya balik dulu ya. Nah oke teman-teman, jadi kesimpulannya yaitu ketika memperbaiki mesin televisi tabung, akan tetapi yang jenis atau model sub ukuran 29 in dengan IC program tadi ya, TNSP berapa tadi, 12063. Ketika kita perbaiki mesin televisi tabung sub 29 in, kalau tidak ditancepin ke tabung akan terjadi protek teman-teman. Walaupun mesin televisi ini sudah bisa dibilang sudah normal ya, sudah penggantian komponen dan dirasa sudah normal, ketika tidak ditancepin defleksi ini, ditancepin defleksi dan juga ditancepin ke tabung, itu nanti akan protek teman-teman, dan lampu indikator berkedip ya, berkedip menandakan protek teman-teman. Nah jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman, untuk perbaikan mesin televisi sub 29 in. Oke, di sini saya akan coba tes. Oh ya, kemarin sempat keluar api atau bisa dibilang bocor untuk flybacknya. Ini saya tempel aja teman-teman. Di flybacknya ini kemarin bocor, namun masih bisa dipakai ya. Nah ini saya tempel pakai lem merah ya, pakai lem merah. Ini hasilnya keras teman-teman, ini hasilnya keras seperti batu. Jadi ini masih bisa dipakai, masih normal, namun bocor sedikit. Oke, saya akan coba tancapin ke listrik. Kita lihat untuk hasil gambarnya teman-teman. Ini masih bagus teman-teman untuk hasil gambarnya dari televisi sub tabung 29 in. Sini saya mau tancapin ke listrik, saya mau nyalakan untuk televisinya. Ini sudah saya sambung ke set top box ya teman-teman. Oke, ini perlu di tombol. Oke, lampu indikator merah dan hijau. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini di sini kelihatan bagus, masih cerah juga untuk hasil gambarnya. Untuk subnya ini Alexander Pro ya. Ini pertama kali pengalaman saya bongkar atau perbaiki televisi tabung yang lumayan besar ya teman-teman. Tipenya sub 29P XF 200. Oke. Siapkan Dirgal Fortigro dengan DHA, zat besi, dan nutrisi tepat lainnya untuk nutrisi tepat bangun fondasi siap belajar.
Nah, oke, saya akan perlihatkan dulu. Saya akan mau ngecek untuk flyback. Nah, ini. Oke, saya coba matikan lampu ya. Oke, di sini untuk lampu saya matikan. Momen pemeriksaan kendaraan yang dilakukan beberapa oknum polisi ini diunggah salah satu akun media sosial dan sontak mengundang kehebohan warganet. Ya, Selain pengguna dan juga pemilik motor yang itu kelihatan api warna ungu ya. Kelihatan api warna ungu. Dan di sini bisa dibilang harus menunggu keras dulu untuk si lemnya, teman-teman. Oke, saya matikan dulu aja ya, teman-teman. Ternyata ini lemnya masih kurang keras, harus nunggu beberapa jam. Oke. Oke, teman-teman, untuk perbaikan televisi bukan perbaikan ya, ini hanya sharing aja. Untuk sharing servis Sharp Alexander Pro ini saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.